Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu ke-17 setelah Trinitatis pada malam hari ini dengan tema dekat kepada Allah. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pembukaan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yeah.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada yang lemah. Sendengkanlah telingamu kepada orang yang berduka cita dan yang di dalam pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan lepaskanlah mereka dari segala penderitaannya, agar mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat perlindungan dan pemeliharaan dalam masa penderitaan. Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis pada malam hari ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia 11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, dan di ayat yang ke-20 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Ayat 12 kita baca bersama. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah ayat 3.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan menjadi
tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Pelita yang
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, adalah yang terambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan meratalah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan terang tema mendekat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini adalah surat dari Yakobus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Karena perkembangan kekristenan pada waktu itu, dan ini dilatar belakangi orang Yahudi, umat Yahudi, tapi sudah menjadi orang Kristen. Secara khusus kepada jemaat Kristen yang ada di perantauan. Yang artinya komunitas kekristenan bukan lagi hanya di sekitar Galilea, Judea dan Samaria, tapi di luar dari Galilea, Judea, Samaria. Komunitas kekristenan sudah semakin berkembang. Pontus, Galatia, Kapadosia, Bitinia, dan sekitar Asia Kecil, gereja sudah semakin berkembang. Tapi biasanya komunitas yang semakin berkembang, maka potensi konflik juga semakin berkembang.
Kenapa terjadi? Karena keinginan yang berbeda, kemauan yang berbeda, kehendak yang berbeda, persepsi pemahaman yang berbeda-beda, dan pengertian yang berbeda-beda. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dan berpesan, kenapa terjadi sengketa dan pertengkaran, iri hati, dengki, kecemburuan yang mewarnai kehidupan komunitas orang Kristen pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam komunitas yang selalu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Yesus, dan berbicara tentang Roh Kudus, bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada kemelut. Tapi bedanya orang Kristen yang punya iman mampu mengatasi masalah yang terjadi. Kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita daftarkan dulu bagaimana komunitas yang sudah terganggu dari awal-awal dan boleh dikatakan sampai sekarang. Yang walaupun komunitas ini selalu menawarkan kasih karunia pengampunan, rahmat anugerah, tapi sekaligus saling mendengki, iri hati, benci, saling menikut, dan sekaligus ada rasa congkak. Sekalipun mereka berdoa dan doa-doa tertentu mereka panjatkan, tapi komunitas saling terganggu, komunikasi saling mendengki di antara satu dengan yang lain. Lalu kita daftarkan bagaimana komunitas awal-awal berdirinya gereja pada waktu itu. Kita lihat pada Kisah Para Rasul, mereka bersama, berdoa secara bersama-sama, bernyanyi secara bersama-sama, memuji Tuhan secara bersama-sama. Bahkan milik pribadi menjadi milik semua orang. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 menjelaskan kepada kita terjadi perselisihan yang sangat tajam antara Paulus dan Barnabas, tokoh penginjil yang pertama, dan tidak ada sehebat daripada Rasul Paulus dan Barnabas pada ketika itu, tapi akhirnya mereka harus berpisah. Demikian juga di Roma, Bapak Ibu dan saudara-saudara, silakan kita lihat itu Roma 14 ayat 10. Sudah terjadi saling menghakimi di antara satu dengan yang lain, memfitnah di antara satu dengan yang lain. Sekali lagi, mereka selalu berbicara tentang kasih Kristus, persahabatan, persaudaraan dengan kasih karunia dan kasih yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Tapi terjadi pernak-pernik, friksi dan praksi di antara kehidupan mereka. Demikian juga dalam Korintus 1 ayat 12. Sudah terkondisi dan saling terbentuk di antara satu dan yang lain. Ada yang berkata pro Paulus, pro Kepas, dan pro Apollos, dan pro Kristus sendiri. Dan bagaimana kalau sudah terjadi pengelompokan dalam satu komunitas, saling meremehkan di antara satu dan yang lain, saling bertengkar, saling memfitnah, dan muncul iri hati dan rasa congkak. Mereka berdua dan dua-dua yang mereka panjatkan. Dan sejarah itu boleh kita katakan sejarah akan terulang kembali dalam versi yang sama, waktu yang berbeda. Apa yang sudah terjadi di jemaat Korintus, apa yang sudah terjadi di jemaat Roma, dan apa yang terjadi di Galatia. Dan ada orang berkata, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai kejadian-kejadian itu akan tetap berlaku, berlangsung. Dan Korintus adalah miniatur daripada semua konflik yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Saling berjuang di antara satu dengan yang lain. Ada keinginan dan dikatakan
di antara kita sendiri, kita-kita atau menyangkut pribadi kita, selalu peperangan, selalu ada keinginan yang berbeda di antara kehendak Tuhan dan kehendak dunia. Dan kalau dipertanyakan kepada kita, manakah lebih gampang melakukan yang baik daripada yang jahat? Kalau itu dipertanyakan kepada kita, banyak orang berkata, jauh lebih gampang melakukan yang jahat daripada perbuatan yang baik. Tapi sebenarnya jauh lebih gampang melakukan yang baik daripada perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan atau menyakiti orang lain. Dan kalau ada sesuatu yang harus kita beri, secara gampang kita bisa memberi. Tapi kalau mengambil yang bukan hak kita, ada beberapa strategi yang kita atur. Cara bagaimana mengambil itu. Dan kalau sudah terdapat atau sudah ditemukan atau kita dituduh orang melakukan yang jahat, terlalu banyak resiko. Tapi sepintas lalu bisa orang mengatakan jauh lebih gampang melakukan yang jahat daripada yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap pribadi ada pertentangan, tapi sekaligus apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Setiap hari, setiap saat kita mestinya harus mengambil keputusan. Bahkan kehidupan kita adalah merupakan keputusan. Kita bergereja adalah merupakan keputusan. Dan menurut penelitian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari 300 sampai 1.500 kali kita melakukan keputusan. Apakah kita tidur dulu atau makan? Apakah waktu kita bangun berdoa dulu atau mandi? Semuanya itu adalah merupakan keputusan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Karena dunia ini menawarkan berbagai kemudahan, tapi bukan berarti tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semuanya gampang. Keinginan-keinginan tertentu dunia ini menawarkannya. Tapi mestinya sebagaimana harapan daripada Yakobus, mestinya kita harus mampu mengambil keputusan. Dari awal-awal kejadian sampai Wahyu, semuanya itu adalah merupakan keputusan. Peristiwa di Taman Eden lebih tertarik godaan setan iblis daripada perkataan yang sudah disepakati oleh Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah pencipta. Dan tidak begitu lama berkembang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sama seperti Abraham. Setiap saat dia mengambil keputusan. Dan dia mengambil keputusan dan dia berkata, berangkat dan pergi. Karena apa? Karena pemanggilan Tuhan pada waktu itu kepadanya. Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang luar biasa kepada dia. Maka segala sesuatunya ditinggalkan. Karena apa? Karena kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kerabatnya, orang tuanya, karena pemanggilan, dan dia berkata, berangkat dan pergi. Demikian juga Musa mengambil keputusan pada waktu itu karena kehendak Allah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dia berkata lebih bagus hidup sengsara dengan bangsa pilihan Tuhan sekalipun dia hidup tinggal di istana. Dia berkata lebih bagus hidup sengsara bersama-sama umat Allah daripada tinggal di istana Firaun. Demikian juga Yosua, dia mengambil keputusan, aku dan seluruh rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita harus mengambil keputusan. Apakah kita setia kepada Tuhan atau berdampingan dengan kehendak dunia? Atau kehendak dunia kita tinggalkan lalu kita setia kepada Tuhan? Segala sesuatunya keputusan yang dimungkinkan harus diambil
oleh umat Kristen Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Kita mencintai dunia ini, berarti kita memilih, kita adalah seteru Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal-hal tertentu, walaupun kita bisa membela diri karena naluri kita hidup secara manusiawi selalu berdampingan dengan rasa dengki, rasa iri, dan ingin memperoleh kehormatan yang lebih daripada keberadaan sebagaimana kita berada pada tempat yang seadanya. Dan satu ketika kita mau diterima, tapi kadang orang yang lain tidak kita terima. Satu ketika kita mau ingin dihormati, tapi pertanyaan, apakah memang kita ingin menghormati orang lain? Kita mau diperdulikan, tapi apakah kita mau memperdulikan orang lain? Karena posisi-posisi tertentu, sebagaimana kehidupan manusia yang selalu bersaing, tapi satu hal yang perlu kita pikirkan dalam pertengkaran pertikaian itu, mestinya perbedaan itu kita rangkai menjadi satu kekayaan yang mestinya kita rawat dan kita saling menjaga. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal permusuhan secara khusus bagi orang Batak, apakah kita ini mungkin menyatu? Saya kurang tahu adik-adik semua mengerti bahasa Batak, tapi mestinya kita bangga kita adalah orang Batak. Karena ini kita semua adalah keturunan raja. Makanya Raja Salman datang dari Arab Saudi, kita tidak perlu datang untuk menyambut dia karena kita sama-sama raja. Laki-laki anak niraja dan perempuan adalah buruh niraja. Semua kita ini adalah raja. Tapi justru karena kita anak raja, apakah memang kita berlaku sebagaimana anak raja? Yang mau saya katakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal penyatuan, bersatu dan satu, sampai sekarang itu tidak terwujud. Karena apa? Karena memang perbedaan yang selalu mewarnai kita. Dan dipertanyakan bagi kita orang Batak, silakan nanti tanya saudara-saudara kita yang mengerti tentang bahasa Batak. Dalam bahasa Batak katanya bakko nihau na jonokdo masio sosan. Yang semestinya kalau sudah dekat sependeritaan, senasib dan sepenanggungan. Tapi biasanya orang Batak semakin dekat semakin banyak ketersinggungan di antara satu dengan yang lain. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau sudah berkelahi purpar padedorpi tutoguna tudiposna. Itu dalam bahasa Batak. Dan ada lagi yang paling parah. Bagi budaya Batak, moloro parmain asarong donganna marbada. Selalu kita ciptakan satu pameo untuk membela diri kita. Dan itu dipertanyakan, apakah kita mungkin menyatu? Untuk sementara tidak akan mungkin kita menyatu. Karena budaya kita terlalu tinggi dan kita seret-seret menjadi persoalan di tengah-tengah komunitas yang terjadi. Ada cerita seperti ini, karena ini menyangkut pertengkaran di antara satu dan yang lain. Ada yang berantem di antara orang yang berbeda. Akhirnya sampai ke kantor polisi. Saudara-saudara, lalu polisi bertanya, apakah Anda orang Kristen? Karena memang polisi ini adalah orang Kristen. Lalu dijawab yang satu, Kristen Pak Polisi. Lalu yang satu lagi, apakah Anda Kristen? Saya juga orang Kristen. Lalu dikatakan, kenapa main pukul? Lalu yang satu menjawab, daripada saya dipukul, lebih baguslah saya memukul. Karena firman Tuhan katanya, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bahkan firman Tuhan juga dipelesetkan mengenai persoalan dan membela dirinya. Daripada saya diberi, lebih baguslah saya
memberi. Tapi tidak sampai ke sana Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menyatu, bisa menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Nah, sampai kepada komunitas sampai sekarang, apa yang terjadi dulunya sampai sekarang, itu pasti terjadi sepanjang masa karena perbedaan-perbedaan persepsi di antara gereja-gereja tertentu dan gereja-gereja kita sekarang. Atau katakanlah di antara gereja yang harismatik dan gereja yang rematik. Jadi kalau kita ini adalah gereja yang rematik. Karena apa? Karena dari awal-awal sampai selesai tidak ada haleluya, haleluya, dan tidak ada goyang-goyang, dan tidak ada tepuk tangan. Jadi kalau orang bergereja Bapak Ibu dan saudara-saudara, haleluya, silakan puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak selalu ada haleluya dan tidak selalu ada amin, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dulunya pertengkaran karena ajaran-ajaran kekristenan, itu melanda kekristenan sekarang. Ada yang selalu berbahasa Roh Kudus, puji Tuhan, haleluya, tidak menjadi masalah. Ada yang bisa mengatakan boleh makan darah, tapi ada orang mengatakan tidak boleh makan darah. Padahal kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan soal minuman, tapi keadilan, kebenaran, dan kasih. Ada yang berbahasa-bahasa Roh Kudus, tidak menjadi masalah. Tapi saya bangga kepada gereja-gereja kita yang selalu berbahasa Roh Kudus. Apa itu bahasa Roh Kudus? Dalam bahasa Batak hanya aha orang bisa mengerti. Aha, aiwahroa, aha katanya hanya aha orang mengerti. Dan kalau ada perkataan di tengah-tengah keluarga, buat johayaha asahuahaun, orang bisa mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada 70 suku bangsa bertemu. Mereka berbahasa mereka masing-masing dan mereka saling mengerti. Walaupun bukan bahasanya, itulah bahasa Roh Kudus. Sama seperti mungkin satu ketika Anda akan married menjadi suami dan istri. Hanya muncung saja bergerak, suami bisa mengerti. Kalau suami seolah-olah ini congornya, moncongnya, katanya istrinya pasti mengerti. Nantilah itu katanya. Walaupun tidak ada bahasa, tapi di antara satu yang lain bisa saling mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kata-katanya, kata daripada Yakobus, hai kamu yang tidak setia. Dan sekaligus menyangkut rasa iri hati dan dengki. Congkak supaya hati-hati. Kesombongan adalah mendahului kejatuhan setiap orang yang sombong. Ada cerita seperti ini tentang iri hati. Bagaimana dampak iri hati? Dalam satu ketika peristiwa, ada perlombaan melukis atau memahat dari es. Tapi sudah diumumkan dan sudah nampak, belum diumumkan, sudah nampak dari pahatan ini siapa yang menjadi juara satu. Lalu karena dengki hati, maka setiap malam ada yang tidak merasa senang kalau itu bukan dia yang menjadi juara. Lalu setiap malam dia ambil pahat, dia ambil parang, lalu dikorek-korek kakinya, dan satu ketika sesudah dikorek-korek, semakin dikorek, akhirnya kakinya patah dan menimpa dia sendiri. Itulah rasa iri hati, dengki, tidak mampu menerima perbedaan. Keadilan Tuhan adalah dari segi perbedaan. Ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada yang cantik dan ada yang kurang cantik. Tapi sekali lagi, mari kita menerima apa yang seadanya, sekalipun kita tidak membiarkan apa yang seadanya. Kau dan aku akan menjadi kita bersama dan sama. Bagaimana itu tercipta? Keharmonisan di antara satu dengan lain. Marilah kita saling menerima kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan akhirnya tema kita berbicara, mendekatlah kepada Tuhan.
segala pergumulan kita, segala sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita. Tidak ada solusi yang lain selain mendekat kepada Tuhan. Yang artinya kehendak Tuhan, jikalau kita mendekat, justru itu lebih berpeluang untuk kita lakukan. Sama seperti saya pernah berkata, carilah Tuhan selagi Dia masih dekat, dan berserulah kepada Dia selagi Dia berkenan. Jikalau kita mendekat kepada Tuhan, kita rujuk Yesaya 55 ayat 6, berarti satu ketika Tuhan tidak mau lagi dekat kepada manusia, dan satu ketika Tuhan tidak lagi berkenan, dan satu ketika Tuhan tidak mau lagi mendengar kepada kita. Konsekuensi, rumusan, setiap orang mendekat kepada Tuhan itu punya dampak, Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman yang sudah kami dengar, harapan dan kerinduan daripada Rasul Yakobus terhadap anggota jemaat dari keyahudian yang sudah Kristen, supaya mereka tidak dengki, tidak iri hati, tidak saling membenci, tapi mereka bisa mengerti kehendak Tuhan, bukan memuaskan nafsu mereka, tapi justru melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, jauhkan kami dari iri hati, dengki, pertengkaran, dan jauhkan segala keinginan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami sering berdoa Tuhan, tapi doa kami tidak Engkau jawab karena kami salah berdoa. Karena doa-doa kami hanya memuaskan nafsu kami. Ajari kami Tuhan, supaya doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap perbuatan kami. Dan kami mestinya berkata, kami akan mendekat kepadamu, dan Engkau akan semakin dekat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Tapi besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi, supaya kami bisa meneruskan perjalanan hidup kami, perjuangan cita-cita kami yang mestinya kami wujudkan pada satu ketika. Karena kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 tambah 3. Kaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tetap tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu,
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan mengucap syukur. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita beri persembahan kita.
berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu kepada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.
Tuhan.